Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di teman sahur. Masya Allah. Sebelah Hanin sudah ada ustazah kita, yakni Ustazah Khairun Nisa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat, Mbak Hanin. Mbak Hanin bagaimana? Alhamdulillah, walaupun di sahur tapi tetap semangat ya Ustazah semangat. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa nih. Temanya adalah syukur kunci menghadapi budaya hedonis. Masya Allah, syukur adalah kunci nih Ustazah nih. Kalau misalnya orang-orang sekarang mengatakan sesuatu itu adalah kunci, Masya Allah. Nah, Masya Allah hari ini kita sedang berada di bulan Ramadan ya Ustazah ya, yang pastinya Allah memberikan kita limpahan rahmatnya gitu ya, limpahan rizkinya untuk kita tanpa terkecuali. Mau itu orang kaya, mau itu orang yang nggak punya sekalipun, itu Allah melimpahkan rizkinya. Betul. Pastinya ya. Masya Allah. Ya karena di bulan Ramadan ini umat muslim ini saling memahami, saling tolong menolong. Masya Allah, budaya tolong menolong ini benar-benar dipraktikkan sekali di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang berkelebihan harta ini berlomba untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini adalah bisa dikatakan salah satu perwujudan dari rasa syukur kita sebagai seorang manusia yang dikasih kelebihan harta gitu, yang dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau misalnya sekarang ya Ustazah ini pengen bertanya gitu, kalau misalnya kita lihat fakta di lapangan gitu di sekitar kita, di sekeliling kita, kaum muslimin ini banyak yang terjebak dalam konsumerisme atau juga bisa dikatakan hedonisme ya Ustazah nih. Antara konsumerisme dan juga hedonisme ini banyak banget yang terjebak di dalamnya hingga akhirnya ya seperti itu gitu. Bisa dijelaskan makna konsumerisme dan juga hedonisme sendiri ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ya, walaupun ini dini hari gitu ya, mau menjelang subuh, tetapi kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk dalam perkara ini adalah membahas perkara nafsiyah yang kalau kita lihat dalam perkara nafsiyah itu ketika melihat fakta realita yang terjadi di tengah masyarakat di bulan suci Ramadan ini ternyata juga tidak luput dari kebudayaan atau kebiasaan yang namanya hedonisme, konsumerisme melanda pada diri kaum muslimin yang kalau dilihat ini juga karena terpengaruh gitu ya dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh selebgram, selebritis yang kita lihat ya memang menyambut bulan suci Ramadannya itu ibadahnya luar biasa, ketawaduan ditunjukkan, tetapi ada sisi lain yang juga tidak lepas juga mereka pamer kekayaan, pamer busana yang nyentrik gitu ya, kemudian juga dengan ya sisi mahalnya bukan main, kemudian berlian sana berlian sini, emas sana emas sini begitu. Jadi kalau kita dilihat, atau bisa dilihat itu Mbak Hanin ngelihat itu luar biasa ya, mungkin satu tubuhnya itu berisi 1 miliar kali ya. Ya kalau kebayang dia kebayang nah, dari topinya berapa ratus juta ya, bagnya tasnya berapa, sepatunya berapa. Nah jadi ini tidak hanya memang terjadi saat kita hari ini, kalau di bulan Ramadan ini kan mungkin karena mau jelang nanti
Idul Fitri, Lebaran, sehingga mempersiapkan diri, sehingga membeli pakaian, membeli bahan-bahan untuk Lebaran di rumah yang gorden ganti dan segala macam. Pasti itu tradisi Lebaran. Iya, itu tradisi Gorden ganti. Lebaran Atau gitu cat rumah. Cat rumah dan Iya, segala Masya macam. Allah. Nggak masalah sebetulnya, karena Rasulullah SAW sendiri mendorong kita untuk menyambut ya Idul Fitri itu dengan penuh sukacita. Bergembiralah kalian di hari raya umat Islam, karena Idul Fitri itu hari raya umat Islam. Kalau bahasanya hari raya besar gitu. Tetapi yang jadi masalah itu ketika gaya hidup kita bukan gaya hidup Islam. Gaya hidup kita adalah mengikut kepada gaya hidup Barat. Konsumerisme itu gaya hidup atau mentalitas. Kalau ditanya tadi apa sih definisinya konsumerisme? Gaya hidup, mentalitas kita, mentalitas hidup yang boros. Iya, jadi biasanya tuh hidupnya tuh memang pengennya tuh beli aja gitu loh. Padahal masih ada barang di rumah, pakaian masih banyak yang tergantung belum terpakai, ya. Kalaupun mau diganti setiap hari satu-satu 30 pieces misalnya, 30 desain baju yang berbeda, itu saja pun belum semua terpakai gitu loh. Ini mau dibuat 1 tahun, terpajang di dalam kamar, di dalam lemari misalnya ya, bahkan khusus kamarnya kamar fashion, yang baju, wardrobe ya, ini baju di mana, lemari ini, sepatu di mana, tas di mana, belum aksesoris dan segala macam. Masya Itu tren Allah. sekarang Ustazah. Nah itu dia, jadi itu sedang melanda, tidak hanya pada diri ibu-ibu atau emak-emak, tapi juga kaulah muda, remaja-remaja muslim hari ini juga mengikut kepada kebiasaan konsumerisme yang ditunjukkan oleh selebgram. Jadi justru mereka malah bangga menjadi influencer. Ya misalnya begitu ya, mempromosiin ya si selebgramnya jadi kaya, yang kitanya pas-pasan gitu aja gitu. Maka tadi ketika Mbak Hanin bilang, padahal kan di bulan Ramadan ya, ada suasana tolong menolong, ada suasana empati, tapi empatinya penuh dengan syarat materialisme. Wallahu a'lam bishawab. Memang mungkin hanya dia dan Allah yang tahu. Seseorang itulah yang tahu dengan Allah dari apa yang dia perbuat. Apakah murni lillahi ta'ala menolong saudaranya, atau karena supaya istilahnya action di depan layar. Ya kita tidak pernah tahu dan kita tidak bisa ngejudge hal tersebut ya. Tetapi perkara itu ketika banyak hal ragam itu terjadi, ya pasti kan ada sesuatu yang masuk ke dalam pemikiran kaum muslimin yang tadi tidak hanya gaya hidup tapi juga paham. Apa pahamnya? Hedonisme. Hedonisme itu adalah paham yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, yaitu paham untuk adanya rasa kenikmatan terhadap materi yang berlebih gitu. Itu yang terjadi terhadap hedon. Nah makanya kan kalau kita lihat dari kebiasaan hedonisme dengan adanya sisi ya, bagaimana kita menganggap ya setiap kenikmatan itu justru menjadi orientasi hidup kita. Kenikmatan dunia. Iya, kenikmatan dunia itu orientasi. Jadi tadi status hidup, eksistensi hidup, itu orientasi kita. Fashion kita, itu orientasi kita. Fisik yang cantik misalnya, glowing sana, glowing sini. Standar Korea. Itu juga orientasi hidup kita. Nah, kalau begitu kan berarti adalah tujuan hidup kita bukan lagi kiblatnya kepada Islam, tapi kepada Barat. Hati-hati ya, yang namanya invasi budaya itu memang sudah masuk ke tubuh kaum muslimin sejak khilafah Islamiyah itu runtuh gitu ya. Jadi sejak tahun 1924 kebiasaan hidup bebas, liberalisme itu merasuk ke dalam tubuh kaum muslimin tanpa disadari kaum muslimin yang tadi memang masih ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama, ibadah, tetapi syarat dengan kebebasan. Nah, kita tidak menginginkan demikian Mbak Hanin gitu ya, ketika melihat situasi yang terjadi dengan orientasi pandangan hidup seperti itu. Jadi akhirnya glamor hidupnya. Akhirnya hidupnya itu penuh dengan kekayaan-kekayaan yang pengen ditunjukkan sana sini, tapi tidak juhud. Ya, tidak juhud di hadapan Allah. Ya, tidak
menjadi orang yang tawadu, yang qanaat gitu loh kepada Allah. Itu bagaimana sih gambaran orang yang qanaat itu gitu. Kalau orang qanaat itu kan dia tunduk kepada Allah sebenar-benar dengan ketundukan tanpa tergoda dengan rayuan-rayuan nikmat dunia. Harusnya kan demikian. Nah, itu yang terjadi. Ya, Masya Allah, sekarang berlomba-lomba untuk mencari materi. Nah, benar. Karena apa? Karena sudah merasuk paham hedonisme itu sendiri ya. Nah, ini paham dari Barat, berarti sangat berbahaya ya kalau misalnya kita cermati lagi, ini benar-benar sangat berbahaya. Ini berpengaruh sama kehidupan kita ke depannya ya Ustaz. Betul. Nah, lantas bagaimana agar kita ini nggak terjerumus ke situ Ustazah? Kan ya nggak bisa kita pungkiri kita deket banget sama hal seperti itu. Teman kita kalau misalnya ke kampus aja gitu ya, pasti ada yang kayak gitu flexing, ada aja gitu. Dan kita ngelihatnya tuh kalau misalnya nggak kuat-kuat iman, kita juga pengen ngikutin mereka. Nah, gimana caranya biar kita nggak terjebak di situ Ustazah? Iya, betul itu. Jadi kalau dilihat tadi kan ketika ini sudah menjadi orientasi hidup, itu sudah keberbahayaan utama itu, Mbak. Jadi artinya arah pandang kehidupan kita itu berbalik atau berbelok gitu ya dari bagaimana arah memandang kehidupan di dalam Islam itu gitu. Nah, maka kalau tadi ditanya apa sih langkah yang bisa kita lakukan agar supaya kita bisa terhindar dari kebiasaan yang namanya kehidupan konsumerisme dan hedonisme ini. Maka yang harus kita lakukan adalah menjauhkan pemikiran-pemikiran ini dari pemikiran kita. Artinya kita taat, fokus keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini yang diminta, yang diinginkan dari kita itu adalah bagaimana kita harus memiliki kepada pemahaman yang benar tentang arah kehidupan kita. Akidah kita harus lurus, memang akidah Islam. Maka penyembahan kita pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah memang memerintahkan kepada kita gitu ya. Ketika Allah menetapkan dari setiap apa yang kita lakukan, itu adalah semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika Allah meminta tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka ini menjadi satu kaidah atau aturan yang kita tetapkan dalam setiap perbuatan kita. Tidak asal kita berbuat, melakukan yang penting enak bagi saya, yang penting nyaman bagi saya. Ini mumpung masih muda, sehingga kita hidup cuma sekali, ya kita nikmati sajalah segala sesuatunya dan segala sensasinya. Kenapa kita harus berpikir berat? Nanti ada usia tua kok, bisa taubat dan segala macam. Ini adalah pemikiran yang sangat instan dan pendek gitu ya, ketika itu diambil oleh kaum muslimin. Karena kalau Islam justru ya hari ini dia akan berpikir untuk kehidupan esok hari. Hari ini tidak akan mengulangi yang lalu, tapi justru hari ini dia akan memikirkan besok apa dan besok lagi apa. Sehingga yang dia lakukan tidak akan dia biarkan perbuatan itu melanggar daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, bukankah kita terlahir di muka bumi ini ya sudah ditetapkan oleh Allah dengan seperangkat aturan yang lengkap. Mulai dari bangun tidur, kemudian keluar rumah saja ada aturan, keluar kamar mandi ada aturan. Tidak hanya dalam ibadah kepada Allah saja ada aturan, tapi dalam perkara yang kecil pun ditetapkan oleh Allah aturan. Termasuk dalam perkara rizki, termasuk dalam perkara kekayaan. Allah melarang kita untuk berlebihan dalam perkara kekayaan. Ya, maksudnya Allah melarang kita untuk melakukan sikap tabziru. Tabziru itu membeli satu hal, membeli barang yang haram atau mempergunakan ya harta kita di jalan yang haram. Itu tabziru. Artinya misalnya ketika kita gunakan harta kita untuk mabuk-mabukan, untuk judi, untuk sekedar memenuhi sensasi fashion kita gitu ya. Biar kelihatan bagus. Biar kelihatan style bagus dan segala macam mewah. Mungkin pernak-pernik sini emas dan segala macam. Brosnya tuh bisa jutaan. Padahal bros mungkin puluhan ribu pun sudah dapat ya Mbak Ani. Udah bagus ya. Ya udah bagus gitu ya. Nah, tapi tidak ketika ini sudah menjadi pandangan hidup atau hedon. Kalau sudah hedon masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, maka yang tadi itu
maksudnya itu yang murah tadi pun tidak mau dia harus mencari yang Nggak level. yang high levelnya kan begitu. Bros 10.000 nggak level. Nah, maka kalau kita lihat, tidakkah kita selain tadi ketaatan, berarti kita langkahnya adalah memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari bahaya-bahaya konsumerisme dan juga hedonisme itu. Kemudian juga kita mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah Islam menuntun kepada kita, ya, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa saja yang dikasih Rasul kepadamu, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul darimu, tinggalkan. Jadi ini menjadi satu bentuk pada kita bahwasanya suri teladan kita hanya Rasul, tidak yang lain. Jadi nggak boleh kita ngambil kiblatnya ke selebgram. Kita tidak boleh berkiblat kepada selebritis, kehidupan mereka hanya pada orientasi dunia gitu. Coba kita berkaca, bagaimana ketika Rasul sebagai uswah kita, ketika Rasul sebagai teladan kita. Lihatlah kisah seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Bagaimana sosok kegantengannya yang setiap wanita memandang itu tidak ada yang tidak kelepek-kelepek Mbak Anin. Bisa dibayangkan ya? Iya. Saking kalau orang bilang gantengnya. Itu bakal jadi artis kali. Nah, iya jadi artis satu. Aduh. Namanya aja dia ganteng misalnya. Tidak dari situ saja, ternyata fisiknya yang wow, maksudnya dari sisi face-nya yang bagus, tapi juga harta yang berlimpah. Karena dia terkenal dengan keturunan anak yang kaya gitu ya. Tapi ketika disentuhkan Islam kepadanya, gaya hidup dan faham tadi yang orientasinya kemanfaatan semata atau kenikmatan dunia semata, maka itu semua ditinggalkannya. Harta yang bertumpuk di rumahnya, kalau bisa mungkin emasnya berbalok-balok kali ya. Nah, itu ditinggalkannya. Ketika Allah dan Rasulnya menyerukan kepada Islam dan dia terpesona dengan keindahan Islam dan dia memeluk kepada Islam karena Islam inilah yang menjanjikan kehidupannya di akhirat nanti, maka yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair berpaling dari agama lamanya kepada agama Islam. Walaupun sisi korbanan untuk dia berpegang teguh kepada Islam itu tidaklah seperti semudah jalan tol teh. Banyak tantangan yang dia rasakan dari sisi ibunya yang mengancam kalau misalnya dia tidak beralih kembali kepada agama lamanya maka ibunya akan mogok makan. Berarti kan kalau mogok makan terus ya wafat nanti ibunya. Tapi Mus'ab bin Umair tidak tergoda. Yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair justru adalah tetap bertahan walaupun ibu memiliki 100 nyawa, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Itu yang dikatakan keteguhannya, Masya Allah. Nah, dan kita bisa lihat bagaimana dia membuktikan bahwa hidupnya itu tidak bergelimang dengan harta. Maka yang terjadi adalah saat di ujung wafatnya pun ya tidak ada dia tinggalkan harta yang banyak. Nggak punya ya, sisanya adalah hanya sehelai kain kafan. Yang kalau kita saksikan ceritanya tuh ditarik kepala terbuka kaki, ditarik kaki terbuka kepala, Masya Allah. Saking ya kalau bahasanya apa dia itu nggak suka harta, suka, tapi dicukupkannya untuk memenuhi kebutuhan jasa dia. Tapi untuk perkara hal-hal yang sifatnya tersier dia tidak tersilaukan gitu. Ya, yang pesona-pesona yang lain dia tidak tersilaukan. Pertanyaannya lagi mungkin, emang salah kita jadi orang kaya? Ya nggak salah, silakan. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, kita menjadi agnia gitu ya, menjadi ghona di mana silakan. Tetapi ya ghona atau menjadi ahli orang kaya, tapi berada di jalan yang benar, sehingga kekayaannya pun dilimpahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka manifestasi yang ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair ini bagian daripada manifestasi syukur teh. Mbak Hanin, yaitu rasa syukur kepada Allah, manifestasinya itu adalah bentuk ketaatan yang sempurna ya, secara mutasliman, secara sempurna dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dia tidak lakukan, semuanya berdasarkan kepada hukum Allah. Sehingga
ya dia melakukan sesuai standar hukum syara gitu ya, apa yang dia tabani atau yang dia ambil semuanya berdasarkan kepada apa yang ditunjuk Allah, kalau enggak dia tidak akan ambil. Begitulah harusnya sebagai seorang muslim. Masya Allah ya, berarti caranya menghindari itu dasarnya dulu dikuatin Iya, ya benar. Ustazah ya. Dasarnya Lalu dulu. juga kita harus menyadari bahwa kita sebagai seorang hamba gitu harus banyak bersyukur, karena kan yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selebgram tadi ya, Iya. bukan selebriti, bukan artis, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau misalnya makna syukur itu sendiri seperti apa Ustaz secara hakiki? Ya, makna syukur itu sendiri kalau kita ambil dari kata syakara ya. Jadi syakaro itu diambil dari 3 huruf, huruf sya, ka, ya kaf dan ro. Yang kalau diambil dari katanya itu syakaro yaskuru syukron. Nah, maka kalau kita lihat di situ itu perubahan katanya, makna secara bahasa artinya adalah berterima kasih. Kita biasanya mengucapkan syukur sama orang Iya, gitu ya, syukron gitu ya. Itu terima kasih. Terima kasih apa maksudnya di sini? Yaitu terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kita telah diberikan nikmat dari sisi fisik yang sempurna, nikmat dari sisi makanan, pakaian gitu. Jadi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau makna secara istilah, yang namanya syukur itu ya adalah bagaimana kita memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, tunduk, berserah diri kepada Allah. Ya, serta kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beberapa hal ini ya. Berarti kita di sini apa? Memuji Allah. Tidak hanya sekedar terima kasih di lisan saya katakan, oh ya saya sangat menyukai Anda, atau saya sangat bersyukur Anda mau membersamai saya, tapi hati kita berkata lain, tidak yang seperti itu. Ini benar-benar luar dan dalam sama gitu. Ya, bahwasanya kita berterima kasih kepada Allah, kita memuji kepada Allah baik lewat ibadah spiritualitas kita, ibadah mahdoh kita, terus kemudian juga dengan bentuk ketaatan sempurna kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, karena kalau kita lihat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 17 yang artinya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu membuat dusta, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Ia. Kemudian dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Berarti kalau kita mau atau istilah sedang dihimpit rasa kesusahan hidup, mintalah kepada Allah, bukan kepada selebgram. Bukan mau jadi influencer. Aduh, yang justru yang mereka banyak bagi-bagi sekarang Ustaz. Iya, bagi-bagi. Makanya tadi sudah saya katakan di awal, kita wallahu alam bisawab. Itu hubungan dia sama Allah. Di situnya mungkin kita nggak usah kulik deh, gitu ya. Tetapi perkara kita perlu ingatkan, ya. Kalaupun kita berbuatlah lillah. Kalaupun kita berbuat, lakukanlah kepada Allah gitu loh. Bahwasanya ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita. Bukan karena supaya banyak follower, bukan supaya ada yang banyak subscriber, jadi sehingga nanti subscribe-nya sampai jutaan, sehingga nanti hadiahnya pun miliaran gitu ya dari YouTube misalnya. Tidak itu yang kita kejar. Maka luruskan tadi niat kita. Yaitu harusnya niat kita kepada Allah, ketaatan sempurna yang kita lakukan kepada Allah. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah, bahwasanya Rasul pernah mengatakan alhamdulillahi rasul syukri, ya, rasul syukri, faman lam yahmadillah lam yaskuruhu. Di situ dikatakan segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu inti daripada syukur. Ya. Maka siapa yang tidak memuji Allah berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Atau hadis lain lagi mengatakan innallaha yarda anil abdi yaqulul aklata. Ya. Kemudian dikatakan fayahmaduhu 'alaiha fayasrabu syurbata. Ya.
fayahmaduhu 'alaiha. Nah, maka di situ dikatakan sesungguhnya Allah senang kepada hamba yang makan makanan lalu dia memuji Allah. Kemudian dia meminum minuman lalu ia memuji atas nama Allah. Nah, jadi kalau kita lihat berarti makna baik secara bahasa lughah maupun secara istilah ini maknanya justru adalah pujian yang kita berikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan ya, dan tunduk kepada Allah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang harusnya kita tegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti ceritanya Qarun, pemirsa yang dirahmati Allah. Dia adalah sebagai hamba yang tidak pernah bersyukur. Padahal dulu saat dia susah, dia menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dulu ya. Minta melalui Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam kondisi yang terhimpit. Allah kasih sampai Nabi Musa yang langsung meminta kepada Allah. Kemudian diberikan keahlian mampu membuat emas. Akhirnya berkembang dan jadi badannya dari kurus selidih jadinya gendut gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya dia berarti kan sesuai gitu ya, Allah penuhi. Udah makmur. Tapi sayangnya ketika Nabi Musa datang lewat pengawalnya untuk meminta zakat dari harta Qarun, dia tidak mau memberikan. Coba perhatikan. Ini kan orang-orang yang sombong, tidak tahu diri terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Nah, kita mudah-mudahan tidak sedemikian. Maksudnya tidak menjadi orang yang seperti itu. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Ini luar biasa cerita Qarun ini ya. Kalau misalnya kita sama orang aja kita nggak apa ya, kita pernah minta sama orang gitu, udah gitu akhirnya pas orang minta bantuan kita nggak, itu dibilangnya nggak tahu diri, apalagi ini sama Allah. Ini luar biasa, dosa banget ya, durhaka ya, dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sombong. Betul sekali. Ya, kalau misalnya tadi kan makna dari rasa syukur itu sebuah ketaatan. Nah, kalau misalnya puncaknya seperti apa? Puncak dari rasa syukur, apakah cukup dengan hanya mengucap alhamdulillah aja habis makan alhamdulillah gitu? Tapi kalau misalnya puncak dari rasa syukur itu seperti apa? Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya, puncak daripada rasa syukur ini adalah di mana kenikmatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan di sini kita mungkin harus pahami dulu tadi ya. Perkara syukur ini juga tidak bisa berjalan dengan baik dipahami oleh kaum muslimin kalau tidak dibarengi dengan iman. Kan begitu. Kenapa? Karena perkara syukur ini sangat nanti itu bertolak belakang dengan kufur. Makanya kan syukur nikmat, kufur nikmat. Nah, itu sering ya, selalu balance keduanya itu, maksudnya kalau orang yang tidak syukur nikmat berarti dia kufur nikmat. Nah, berarti dia memang tidak taat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita pahami di sini, inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surah Ibrahim. Di situ dikatakan sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, berarti kalau kita lihat dari perkara ini, rasa syukur ya, ketika kita meminta Allah supaya menolong kita, maka pujilah Allah, maka sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya persembahan yang kita berikan kepada Allah, dengan sebaik-baiknya ibadah yang kita berikan kepada Allah. Nah, maka puncak dari segala puncak yang namanya syukur ini, sebagaimana buktinya itu nanti adalah dari lisan dan perbuatan dan ibadah itu satu. Ya. Lisan kita memang lillah, kemudian nanti perbuatan juga, dan bagaimana sikap yang kita tunjukkan ya itu sama. Ini yang disebutkan, disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimakumullah. Syukur itu sebenarnya adalah hati ya, lewat hati, kemudian lisan dan anggota badan kita. Nah, syukur dari hati dari mana bentuknya? Syukur dari hati itu adalah bentuk rasa cinta kita. Ya, kemudian taubat kita, sesungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta itu kita bentuknya, ya Allah aku mohon ampun dengan segala apa yang telah aku perbuat dari dosa. Kan taubat yang kita tunjukkan kepada Allah. Kalau dari sisi lisan, pujian yang selalu kita sanjung. Nah, kemudian secara perbuatan
ketaatan dan pengabdian kepada Allah secara sempurna. Ini sebetulnya inti daripada syukur kepada Allah. 3 poin itu sebetulnya inti syukur kita kepada Allah, bahwasanya secara iman nih, bagaimana dari hati, ya, tidak hanya sekedar hati kita tuh betul-betul bersih lillah, taubat kita tunjukkan setiap waktu kita melakukan kesalahan mohon ampun, kemudian lisan kita juga lafadzkan, dan secara perbuatan juga kita tunjukkan dari sikap-sikap yang kita lakukan kepada Allah dengan bentuk pengabdian yang sempurna. Itulah yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal yang selalu diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, bahwasannya kalau Mu'adz bin Jabal itu berdoa, Rasul ingatkan kepada beliau untuk apa? Untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sering kita melafadzkan Allahumma Allahumma a'ni ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Itu doa yang selalu kita lafadzkan kepada Allah. Jadi bukan hanya sebagai sebatas ya kita mengingat dzikrika, tapi syukrika dan ibadatika. Maka 3 ini menjadi inti daripada rasa syukur, sehingga rezeki kita barokah, amal perbuatan kita juga barokah, Mbak Hani. Ya jadi artinya tidak ya satu kesatuan lah gitu loh. Tidak yang satu bilang begini hatinya gitu kan, perbuatannya nggak sama. Nah, maka semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tadi kufur nikmat, malah jauh daripada nikmat Allah, karena kita membangkang dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa saya katakan syukur kunci daripada ya hedonisme. Gitu. Kenapa? Karena memang mau tidak mau kehidupan glamor yang menjauhkan hidup kita dari kehidupan akhirat, kuncinya tidak lain, ingat kembali dari makna syukur yang esensinya adalah ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita sudah bersyukur, udah nggak ada lagi tuh ya paham hedonisme, konsumsi harusnya masuk seharusnya seperti itu ya. Jadi dia bisa menghadang sendiri gitu. Jadi istilahnya nggak akan dia biarkan, oh ini saya pantas nggak ya. Nah, jadi kita kadang ngelihat pakaian di rumah gitu kan, ini memang ada nggak, kita pakai nggak, kita manfaatin nggak. Oh kalau nggak sudah sedekahkan gitu. Jadi tidak akan bertahan lama di rumah kita gitu loh. Kenapa? Karena kan kita bersyukur. Ya, ibaratnya kalau kita ngajarin anak-anak juga, ya kalau belum rusak sepatu nggak usah ganti. Kecuali itu kebutuhan. Ini sepatu untuk olahraga, ini sepatu untuk belajar biasanya. Oke, 2 sepatu. Tapi kalau sampai berlebih, disesuaikan dengan warna baju, warna hijau ada, biru ada, merah ada, masya Allah. Kalau dulu tuh kalau misalnya sekolah itu ada sepatu olahraga, sepatu hari biasa, sama sepatu hari Jumat boleh bebas. Luar biasa. Kayak gitu ya, jangan sampai seperti itu ya, berlebihan. Iya, berlebihan. Ya, secukupnya. Jadi kalau misalnya tadi syukur adalah kunci menghadapi budaya hedonisme, itu betul ya. Kalau misalnya itu kita punya rem jadinya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita udah punya rem, remnya adalah syukur itu sendiri. Betul, Mbak. Ketaatan dan juga pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Materi yang sebenarnya ini simple gitu ya. Ini simple, mungkin teorinya sering berseliweran, tapi ternyata kita belum menyampai ke hakikatnya. Jadi kalau misalnya tadi insya Allah pemirsa rahimakumullah sudah sampai kepada makna syukur yang hakiki. Semoga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Syukran, jazakillahu khairan katsiran Ustazah sudah menyampaikan pesan yang luar biasa bagi kita di bulan Ramadan. Semoga menjadi pahala jariyah yang insya Allah akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah. Karena insya Allah sudah selesai ya materi kita hari ini tentang syukur. Semoga bisa difahami oleh pemirsa rahimakumullah sekalian. Mari kita tutup saja kajiannya dengan pembacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
dan juga hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.